Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan buku Ada Orang Utang, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengenal beberapa akad yang punya kemiripan atau punya keterkaitan dengan akad utang. Yang pertama adalah kita akan mengenal perbedaan antara ad-dain dengan al-qard. Dua istilah ini cukup sering digunakan dalam kajian muamalah. Ada istilah qard dan ada istilah ad-dain. Lalu apa perbedaan antara qard dengan dain? Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 2. Antara ad-dain dengan al-qard. Ada istilah lain yang digunakan untuk menyebut utang, yaitu al-qard. Dan sering kita dengar dalam kajian seputar masalah produk bank syariah, sering menyebut ada istilah al-qard. Lalu apa perbedaan antara ad-dain dengan al-qard? Ad-dain adalah semua bentuk harta dalam tanggungan yang harus ditunaikan orang lain. Semua bentuk harta dalam tanggungan yang harus ditunaikan orang lain tanpa melihat sebab dan latar belakang keberadaan tanggungan itu. Tanpa melihat sebab dan keberadaan tanggungan itu. Pokoknya setiap orang punya kewajiban untuk membayar sesuatu kepada orang lain, apapun sebabnya, maka kewajiban itu adalah ad-dain. Baik karena akad jual beli kredit, atau akad jasa yang belum terbayarkan upahnya, atau karena ganti rugi yang belum diselesaikan. Sehingga, kalau saya merusak barang si A, lalu A nggak terima, dan dia minta ganti rugi. Tapi saya nggak punya dana untuk ganti rugi barang itu. Akhirnya A minta, ya pokoknya semampumu, ini harus diganti. Harganya sekian. Akhirnya saya setuju, ya sudah saya usahakan. Maka posisi nilai sekian yang sudah ditetapkan oleh si A tadi dan sudah kita sepakati, ini menjadi dain bagi saya. Meskipun saya tidak pernah punya utang kepada si A. Saya tidak pernah ngutang duit A. Sehingga di sini ada bentuk dain yang dibebankan kepada saya. Sebabnya adalah karena saya telah merusak barangnya A dan A minta untuk ganti rugi. Sementara al-qard adalah akad utang piutang terhadap objek harta, di mana salah satu pihak menyerahkan harta ke pihak kedua dan nantinya akan dibayar oleh pihak kedua sesuai dengan apa yang dia terima. Baik ada penundaan al-ajal, baik ada ajal, maupun tanpa penundaan. Sehingga apa perbedaan antara dain dan qard? Kalau dain itu semua bentuk tanggungan, baik berasal dari akad utang, dari akad jual beli kredit, dari akad jasa yang belum terbayar. Anda berangkat umroh dan belum bayar. Kemudian selesai umroh, baru bayar. Maka ketika Anda selesai umroh, kemudian Anda baru bayar dengan cara dicicil, status cicilan itu disebut dengan ad-dain. Meskipun Anda tidak punya akad utang piutang, tidak melakukan akad utang piutang, Anda akan melakukan akad ijarah. Tayyib. Dalam kamus Al-Muhit dinyatakan ad-dainu ma lahu ajalun wa ma la ajala lahu faqardun. Dain adalah yang punya ajal, yang punya yang ada penundaan waktu.
Wa ma la ajala lahu faqardun, sedangkan yang tidak ada penundaan waktu namanya qard. Ada juga yang membedakan antara dain dengan qard seperti itu. Allah menyebut bentuk beramal dalam bentuk apa? Memberikan harta kepada orang lain, dalam bentuk menyerahkan harta kepada orang lain disebut oleh Allah dengan al-qard. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullah." Siapakah yang yuqridullah, yang memberikan qard kepada Allah, yang meminjamkan kepada Allah, qardan hasana, dengan pinjaman yang baik. Fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Maka Allah akan lipatkan untuknya. Wa lahu ajrun karim, dan dia mendapatkan pahala yang banyak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut amal yang dilakukan oleh hamba dalam bentuk mengeluarkan harta disebut oleh Allah dengan qard karena Allah pasti akan mengembalikannya. Disebut qard karena hamba yang memberikan hartanya. Karena hamba yang memberikan hartanya untuk kepentingan Islam akan dikembalikan oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengembalikan? Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dengan tambahan. Allah kembalikan itu dalam bentuk balasan yang lebih baik. Apa itu tidak riba, Pak? Kita memberikan harta misalnya senilai 1 juta. Anda wakaf untuk kegiatan sosial keagamaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala ngasih balasan dengan balasan yang luar biasa nilainya. Yang jauh lebih mahal dan lebih banyak jumlahnya dibandingkan apa yang telah kita bayarkan. Apakah tambahan itu tidak termasuk riba? Dalam hal ini bukan termasuk di antara muamalah yang terjadi antar sesama hamba. Ini adalah muamalah antara hamba dengan Rabb-nya, dan terserah Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat ketetapan. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa mengembalikan itu baik dengan tanpa penundaan, seperti balasan di dunia. Allah bayar cash. Ada orang yang beramal sekian, lalu Allah Subhanahu wa taala kasih rizki yang melimpah. Atau dengan penundaan, seperti balasan di akhirat. Itulah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala, itulah renungan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut amal dengan yuqridu, aqrada yuqridu. Dengan memberikan pinjaman, memberikan utang. Baik. Sebelumnya mohon maaf ya. Ada orang utang cetakan lama dan materi ini tidak ada. Materi ini hanya ada di yang cetakan baru. Ya. Sehingga di bagian awal daftar isinya sudah beda, yang sama sampul ya. Daftar isinya beda. Kemudian ada beberapa materi tambahan di cetakan baru. Sehingga barangkali ada jamaah yang sudah punya buku untuk cetakan lama, mungkin nanti Anda perlu mencatat bagian ini sebagai tambahan dari materi yang tidak ada di sana. Baik. Berdasarkan perbedaan di atas, maka dilihat dari latar belakangnya istilah ad-dain cakupannya lebih luas dibandingkan al-qard. Istilah dain lebih luas dibandingkan qard. Sehingga kalau kita buat diagram Venn begitu ya. Ini adalah ad-dain, wilayah dain. Semua bentuk tanggungan. Semua bentuk tanggungan, apapun sebabnya. Kemudian di sini ada qard. Qard itu akad utang. Sehingga bentuknya akad utang piutang. Nah, akhirnya tertanggung, baik ini akan dibayarkan secara tunai, dalam arti tidak ada penundaan yang lama, atau ada penundaan yang lama. Misalnya Anda mau belanja sesuatu, sedang di mall atau di pasar, Anda nggak punya uang atau nggak bawa uang. Lalu Anda pinjam seseorang. Saya utang dulu ya duitmu. Nah, setelah kita utang,
kemudian kita pakai belanja. Lalu begitu sampai rumah, kita langsung ngambil duit dan mengembalikan ke orang ini. Berarti qard di situ tidak ada penundaan. Kemudian tidak ada penundaan dalam arti tidak ada penundaan waktu yang lama. Tapi kalau dain sifatnya lebih luas. Semua bentuk tanggungan yang harus kita bayarkan ke orang lain, meskipun sebabnya bukan berasal dari qard. Seperti tadi ya, ganti rugi atas kerusakan. Lalu belum bisa bayar, Pak boleh nggak saya cicil? Silahkan dicicil. Berarti itu statusnya dain, tapi dia bukan berasal dari qard. Tayyib. Ada orang yang dia mengakui, saya akan bayar pajak ke negara. Senilai berapa? Sekian ratus juta. Lalu dia bayar dengan cara dicicil bulanan dan diterima oleh dinas pajak misalnya. Maka statusnya adalah dain bagi orang ini. Dain membayar kewajibannya kepada negara. Baik. Imam Ibnu Bas menjelaskan, al-qardu minad dain. Utang, akad qard termasuk bagian dari akad dain. Ad-dainu ya'ummu. Kalau dain itu lebih umum, lebih luas. Thamanul mabi, harga dari barang. Idza kana muajjalan dainun. Apabila harga itu sifatnya tertunda, pembayaran itu sifatnya tertunda, maka itu adalah dain. Wal qardu dainun. Qard sendiri adalah dain. Qimatul mutlafat. Nilai dari barang yang dirusak. Idza kana fi dhimmah, jika ditanggung oleh seseorang, dainun, itu masuk kategori dain. Wal ujrah idza kana fi dhimmah, ujrah jika bentuknya fi dhimmah, dainun, itu juga masuk kategori dain. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Sehingga kalau ada orang yang sudah mengajar, sudah memberikan jasa, tapi dia belum dibayar, maka ada dain yang harus ditanggung oleh lembaga yang berkewajiban untuk bayar. Fal qardu minad dain, maka qard bagian dari dain. Baik. Insyaallah cukup jelas. Kemudian kita tambahkan keterangan Ibnu Utsaimin. Beliau menjelaskan yang semisal dengan penjelasan Syekh bin Baz. Dain menurut para fuqaha adalah kullu ma thabata fi dhimmah. Semua harta yang dalam tanggungan. Baik bentuknya qard atau pembayaran barang atau upah lam yuslimha al-mustajir, yang belum diserahkan al-mustajir, orang yang mendapatkan jasa. Atau yang lainnya. Kullu ma thabata fi dhimmah, semua yang dalam tanggungan orang lain, fa innahu dain inda ahli ilmi, menurut para ulama. Wa ala hadha, oleh karena itu, yakunul qardu wassalam nau'aini minad dain. Qard, kemudian akad salam, itu termasuk bentuk dain. Sehingga di diagram Venn ini, dain juga mencakup di dalamnya ada akad salam, ya. Ada akad salam. Di sini ada berimpit akad salam. Pembayaran tunai, barangnya terutang, sehingga dia masuk bagian dari dain. Tayyib. Agar semakin memahami perbedaannya, perhatikan dua ilustrasi berikut. Budi beli motor bekas ke dealer senilai 10 juta. Kredit selama setahun. Baru dibayar 2 juta. Sisanya 8 juta menjadi utang dain yang harus dilunasi Budi. Meskipun Budi tidak melakukan akad utang piutang. Budi kan tidak pernah minta duit dari dealer. Pak, saya utang 10 juta. Tidak. Budi tidak pernah melakukan akad utang piutang dengan dealer. Akad yang dilakukan oleh Budi dengan dealer adalah jual beli bit taksid. Jual beli kredit.
atau jual beli bitsaman ajil. Jual beli dengan pembayaran tertunda, BBA. Jual beli bitsaman ajil. Al-bai' bitsaman ajil. Arsi utang 10 juta ke Dodi untuk bayar biaya kuliahnya. Dalam hal ini Arsi melakukan akad qard dengan Dodi. Insya Allah cukup jelas perbedaan antara qard dengan dain. Nah, sehingga nanti jangan sampai keliru dalam istilah ini ya. Ketika dialog masalah muamalah, salah istilah ini ya berarti kurang detail dalam masalah perbedaan antara dain dengan qard. Taib. Ini hanya masalah istilah, sehingga dain itu sifatnya lebih umum. Kalau qard, salam, kemudian bai' bitsaman ajil, itu bagian dari dain tadi. Selanjutnya kita akan bahas akad qard dan perbedaannya dengan akad wadi'ah. Sehingga nanti kita bisa lihat praktek wadi'ah atau produk wadi'ah di bank syariah itu apakah lebih tepat disebut wadi'ah ataukah lebih tepat dia masuk kategori qard. Di antara perbedaan antara akad qard dengan akad wadi'ah adalah perpindahan kepemilikan. Ini perbedaannya. Dan status pemegangnya. Orang yang membawa harta. Apakah dia pemilik ataukah bukan. Ada yang umum ya. Di masyarakat ketika ditanya, apa sih perbedaan antara qard dengan wadi'ah? Ya, mereka sering mengatakan kalau qard nggak boleh dipakai, kalau utang nggak boleh dipakai barangnya. Kalau wadi'ah boleh dipakai barangnya. Kebalikan ya. Kalau wadi'ah nggak boleh dipakai. Ini barang titipan, jangan dipakai. Kalau qard atau utang boleh dipakai. Tapi perbedaan ini kurang tepat karena wadi'ah boleh saja dipakai. Si A titip mobil. Mobil ini boleh nggak dipakai oleh si A, oleh si B. Si A titip mobil ke si B. Apakah mobil ini boleh dipakai si B? Jawabannya boleh. Selama diizinkan oleh si A. Pak, saya titip mobil. Bapak kalau mau pakai silahkan, ini STNK-nya. Tapi jangan disekolahkan ya. Nah. Dalam akad qard terjadi perpindahan hak milik terhadap objek qard, objek utang. Dalam ma'ayir syar'iyyah disebutkan definisi akad qard, al-qardu tamliku malin mithliyin liman yalzamuhu raddu mithlihi. Qard adalah tamlikul mal. Pemindahan kepemilikan harta. Yang memiliki padanan, harta mithli. Yang memiliki padanan, uang itu punya padanan. Sehingga saya pegang rupiah, orang lain juga bisa pegang rupiah. Kepada orang yang berkewajiban, yalzamuhu raddu mithlihi. Berkewajiban untuk mengembalikan dengan yang serupa. Sehingga saat saya memberi utang 1 juta kepada si A, maka uang itu jadi miliknya si A. Selama rentang masa utang. Nah, kemudian nanti si A berkewajiban untuk mengembalikan uang itu. Ketika si A memberi utang kepada si B senilai 1 juta dan akan dilunasi selama 1 tahun, maka uang 1 juta itu adalah milik si B. Dan si B wajib mengembalikan utang itu dengan senilai sesuai waktu yang disepakati. Jadi miliknya, jadi pindah hak milik. Makanya bebas. Selanjutnya dia mau pakai A, mau pakai B, terserah. Terserah si B. Dia mau pakai untuk kegiatan X, Y, Z, terserah si B. Maka kalau ada orang yang melakukan akad utang, kamu tak utangi ya 5 juta. Tapi jangan dipakai. Simpen aja buat pegangan. Nah, terus manfaatnya apa? Ya pokoknya megang aja uang 5 juta. Nah, ini akad qard yang cacat ya. Karena kalau emang akadnya adalah akad utang,
kamu saya utangi 5 juta, ya, maka konsekuensinya adalah penerima utang bebas menggunakan. Selanjutnya, sebaliknya dalam akad wadiah tidak terjadi perpindahan hak milik. Sehingga perbedaan yang paling mencolok antara qard dengan wadiah adalah masalah perbedaan hak milik. Sehingga jika si F menitipkan barang ke si G, maka barang itu tidak pindah hak milik menjadi milik G. Barang itu tetap jadi miliknya F. Hanya saja dia amanahkan kepada si G untuk menjaganya. Baik. Dan di sini boleh nggak Pak berbayar? Nanti jadinya ada jasa menjaga. Boleh. Ya. Ada orang yang Masya Allah ya. Ada orang yang Masya Allah dia menjaga banyak mobil tapi bukan miliknya. Tukang parkir. Tukang parkir. Sehingga mobil itu tidak pindah hak milik, dia hanya disuruh untuk menjaganya, tapi dia tidak memilikinya sama sekali. Sebagai konsekuensinya, penerima utang berhak untuk menggunakan objek utang untuk kepentingan apapun sesuai yang dia kehendaki. Begitu si B menerima utang dari si A, terserah si B selanjutnya. B bebas untuk menggunakannya. Baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Tanpa harus meminta izin kepada pemberi utang. Sehingga ketika si A mengutangi si B, maka B tidak boleh dibatasi. Tapi ingat ya, duit ini hanya boleh dipakai untuk usaha. Kalau untuk selain usaha, saya nggak mau. Loh, ini akadnya apa? Ya. Kalau akadnya titip, boleh. Boleh ada seperti itu ya. Tapi nggak ada titip, nggak ada di sini. Tapi kalau akadnya akad qard, nggak boleh. Baik. Berbeda dengan penerima wadiah. Dia tidak boleh menggunakan objek wadiah kecuali mendapatkan izin dari pemilik wadiah. Imam Malik mengatakan, manistu di'amalan au ba'atha bihi ma'ahu fala ara ayyatajira bihi wala ayyuslifahu ahadan. Siapa yang dititipi harta atau disuruh untuk membawa harta, fala ara ayyatajira bihi, saya menilai tidak boleh baginya untuk memperdagangkan harta itu. Wala ayyuslifahu ahadan, tidak boleh pula untuk menghutangkan barang itu. Wala yuharrikuhu an halihi, dan tidak boleh pula mengubahnya dari kondisi semula. Sehingga misalnya dititipi beras, kemudian jadikan lontong. Nah, itu tidak boleh. Ya. Li'anni akhafu ayyuslifa aw yamut fayatlaful mal wa yudayyi'u amanatahu. Karena saya khawatir dia bangkrut, rugi. Ya, ini mumpung dititipi barang ini sekarang lagi marketable ya. Kemedol ya. Banyak orang yang nyari, akhirnya kita jual. Padahal itu titipan. Imam Malik mengatakan tidak boleh, khawatir nanti malah rugi, bangkrut. Ya. Atau dia menyia-nyiakan amanah. Sehingga yang dititipi dia tidak boleh menggunakan harta itu untuk kepentingan dirinya maupun diutangkan ke orang lain kecuali atas izin pemilik. Selanjutnya, penerima utang bertanggung jawab penuh terhadap objek utang. Penerima utang bertanggung jawab penuh terhadap objek utang. Apapun resikonya, baik terjadi karena keteledoran maupun di luar keteledoran. Posisi pemegang utang dalam hal ini disebut yaddud dhamanah, yaitu
orang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko. Berbeda dengan penerima wadiah. Ketika terjadi resiko terhadap objek wadiah, penerima wadiah tidak bertanggung jawab terhadap objek itu, terhadap resiko itu. Kecuali jika resiko itu disebabkan karena keteledorannya. Posisi pemegang wadiah dalam hal ini disebut yaddul amanah. Ada yaddul dhamanah, ada yaddul amanah. Baik. Al-Qadhi Syuraih menjelaskan, laisa 'alal mustawdi' ghairul mughilli dhaman. Penerima wadiah yang tidak berkhianat, ghairul mughil, tidak berkhianat, dia tidak wajib menanggung resiko. Taib. Yang ketiga, jika utang itu nilainya berkembang, bertambah, misalnya saya menerima utang 10 juta, lalu saya gunakan untuk usaha, ternyata berkembang nilainya, dan menghasilkan keuntungan, maka hasil pengembangannya menjadi milik orang yang utang. Akhirnya untung, maka keuntungannya milik saya semua. Saya utang, kemudian saya gunakan untuk usaha, untung, keuntungannya milik saya. Berbeda dengan wadiah. Jika objek wadiah berkembang, maka hasilnya menjadi milik pemilik barang. Dititipi sapi, sapinya beranak. Maka anak ini milik siapa? Milik yang punya sapi, milik yang titip sapi. Bukan milik orang yang dititipi. Baik. Apa dalilnya? Ini dalilnya ya. Di footnote kita sebutkan. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bercerita tentang 3 orang dari kalangan umat masa silam ya, yang terperangkap di dalam gua. Jadi awalnya mereka jalan bareng bertiga, lalu turun hujan. Ketika turun hujan, mereka pun cari tempat untuk berteduh. Lalu mereka masuk ke dalam gua. Mereka kemudian ketika sudah di dalam gua, ya, jatuh batu besar, tiba-tiba jatuh batu besar yang menutupi pintu gua. Mereka tidak bisa keluar karena ada batu besar yang menutupi mulut gua. Hingga mereka berdoa dengan menyebut amal terbaiknya. Salah satu di antaranya mengatakan, "Ya Allah, aku dahulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai." Dan ada 3 itu, dan 3 berdoa ya. Berdoa ini dalam rangka apa? Tawassul. Mereka berdoa dengan menyebutkan amal terbaiknya, ini dalam rangka apa? Tawassul. Dalam rangka tawassul. Salah satu di antaranya mengatakan, "Ya Allah, aku dahulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai. Lantas aku memberikan gaji kepada mereka. Jadi semuanya sudah dibayar gajinya. Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri." Ya. Jadi orangnya sudah pergi duluan sebelum gajinya diserahkan. Ya. Kok bisa dia pergi duluan? Ya, kita tidak tahu ya apa sebabnya dia pergi duluan. Intinya, pokoknya ada satu karyawan yang gajinya belum diserahkan. Lalu uangnya aku kembangkan hingga menjadi harta yang melimpah. Dan itu dijadikan sebagai ternak. Kemudian ternaknya berkembang dalam jumlah yang banyak. Suatu saat, ia pun mendatangiku dan menagih gajinya. Dia lantas mengambil semua harta tersebut dan aku menyerahkan kepadanya tanpa sedikit pun ada yang tersisa. Sehingga kambing yang jumlahnya banyak itu diambil semuanya. Pada waktu ditunjukkan, datang pegawai tadi, "Mana gajiku? Kan belum kau bayar." Kemudian mantan majikan ini mengatakan, "Kamu coba lihat kambing itu,
yang jumlahnya banyak. Iya, itu semua gajimu. Si pegawai ini sampai mengatakan, kamu jangan main-main. Jawab majikannya, serius, itu gaji kamu semua. Akhirnya dibawa semua dan tidak menyisakan satupun. Tayyib, hadisnya muttafaqun alaih. Status gaji yang belum diserahkan adalah titipan, amanah, yang harus dijaga sampai pemiliknya datang mengambil. Dan ketika harta itu berkembang, hasil pengembangannya milik pemilik harta. Mustafa Ar-Ruhaibani, ulama Hambali, menyebutkan, lawit tujira muda fil wadi'ah farribahu limalikin ala sahih minal madhab. Jika orang yang dititipi memperdagangkan objek wadi'ah, maka keuntungannya menjadi milik pemilik barang menurut pendapat yang sahih dalam madhab Hambali. Makanya sampai ada satu kaidah. Kaidahnya mengatakan al-mal wa ma yatawalladu minal mal li sahibil mal. Harta dan turunan harta adalah milik pemilik harta. Al-mal wa ma yatawalladu minal mal li sahibil mal. Nah, sehingga kalau kita punya harta tapi dibawa oleh orang lain, lalu harta itu berkembang, maka seluruh harta itu menjadi milik pemiliknya. Al-mal wa ma yatawalladu minal mal li sahibil mal. Nah, disinilah perbedaan antara akad qard dengan akad wadi'ah, akad utang dengan akad wadi'ah. Dan tadi kita sebutkan ada istilah yaddud dhamana dan yaddul amanah. Posisi tangan yang wajib menanggung semua resiko dan tangan yang tidak bertanggung jawab terhadap resiko kecuali jika karena teledor. Sehingga utang, orang yang menerima utang, maka dia, sekarang kita coba buat daftar perbedaan antara wadi'ah dengan akad utang. Di sini pindah hak milik. Sehingga ketika si A memberikan utang B, maka duit itu jadi 100% jadi milik B. Maka tidak boleh dibatasi penggunaannya, terserah B. Konsekuensi pindah hak milik tadi penerima bebas menggunakan. Yang kedua, tidak boleh dibatasi. Kemudian yang ketiga, dia punya tanggungan untuk mengembalikannya. Beda dengan wadi'ah, tidak pindah hak milik. Ini perbedaan yang paling mencolok antara akad utang dengan akad wadi'ah. Kemudian, masalah tanggung jawab. Orang yang berutang itu statusnya yad dhamana. Karena dia bertanggung jawab penuh. Jadi kalau ada istilah yaddud dhamana, artinya bertanggung jawab penuh. Nah, kemudian untuk wadi'ah, statusnya adalah yad amanah. Artinya tidak bertanggung jawab terhadap resiko, kecuali jika terjadi karena teledor. Atau dia melanggar amanah. Misalnya dititipi kambing, kambingnya ditunggangi, dinaiki berangkat ke Alfamart atau Indomaret. Mati kambingnya, maka dia wajib ganti. Nah, kemudian masalah bolehkah memakai atau tidak memakai, itu tadi terkait hak milik, dia boleh pakai bebas. Kalau wadi'ah karena tidak pindah hak milik, maka dia harus minta izin kepada pemilik. Nah,
Kemudian yang ini tidak disebutkan di buku tadi ya. Utang berlaku untuk semua objek. Utang berlaku untuk semua objek. Wadi'ah hanya untuk objek yang punya ketahanan. Maksudnya punya ketahanan gimana, Pak? Ketika dipakai, dia tidak habis, tidak hilang. Contohnya, kalau wadiahnya adalah wadiah nasi. Mas, saya mau titip nasi. Kapan diambil? 5 hari lagi. Nah, gimana kira-kira? Bisa nggak ini? Nggak bisa. Kenapa? Ya, ini rusak, Pak, kalau dipakai. Basi nanti nasimu. Ya, tapi tolong, Pak, masukkan aja ke freezer. Akhirnya nasinya dimasukkan ke freezer. Terus nanti mau dipakai apa? Gampang pokoknya. Ya sudah, kalau amanahnya seperti itu, boleh diterima, masukkan ke freezer. Berarti dia titip nasi untuk dimasukkan ke freezer. 5 hari diambil, jadi es nasi. Kemudian langsung digoreng. Nah, itu kira-kira jadi apa? Kita pernah eksperimen kayak gitu. Nasi masuk freezer, kemudian masuk wajan panas, gitu ya. Nanti akan melepuh. Baik. Jadi kalau memang seperti itu diperbolehkan. Intinya, jika itu adalah barang yang gampang rusak, ketika dilakukan akad wadiah, maka harus dibatasi, tidak boleh melebihi dari kekuatan ketahanannya, dari kemampuan dia bertahan. Expirednya sampai tanggal berapa? Sekian. Ya, kalau dia titip lebih itu, ini berarti sengaja ngerusak barangnya sendiri. Dan tidak boleh idha'atul mal, tidak boleh menyia-nyiakan harta. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas catatan tentang wadiah di bank syariah. Nanti kita akan mengukur apakah wadiah bank syariah ini bisa disebut sebagai wadiah ataukah sebenarnya hakikatnya adalah akad qard. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada. Saya sekarang berada di lantai 2 pembangunan sekolah Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is di bawah Yayasan Amal Abadi. Mereka sedang membangun sekolah SD yang rencananya insya Allah 3 lantai. Dan sekarang para pemirsa dan kaum muslimin bisa melihat ya, di sebelah kanan saya dan kiri juga terlihat ya, ini sedang pembangunan untuk lantai yang ketiga. Dan di bawah masih juga tahap ya pembangunan lantai dasar, lantai 2. Tentunya pembangunan yang memakan biaya, membutuhkan ya donasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya memanggil kita semua. Saya atas nama Muhammad Nur Ihsan, salah seorang anggota Dewan Fatwa, mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama meringankan beban saudara kita, membantu saudara kita untuk ya kelangsungan pembangunan sekolah dasar ya Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is. Dan tentu apa yang saudara dan kaum muslimin infakkan di jalan tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi akhirat. Mari bersegera kita meraih ridha Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita, dan itulah sesungguhnya yang akan menjadi bagian untuk kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Allahumma amin. Demikian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau nanya, saudara Ana itu rencana mau menjual sebidang tanahnya. Dia tawarin kepada developer. Nah, dia rencananya menjual dengan DP 10 juta, terus 3 juta, selanjutnya 3 juta per bulan. Nah, namun dari pihak developer sudah menawarkan ke orang, katanya ada yang menawarin, ada yang mau membeli, tapi cuma DP-nya cuma 1 juta, dan pihak developer ini memang dari awal sudah ada perjanjian bahwa seumpamanya saudara saya kan jualnya seharga 50 juta, jadi pihak developer menginginkan fee sebanyak 5 juta, jadi cuma 45 juta yang diterima saudara Ana. Nah, setelah akad ini pihak developernya meminta pembayaran fee-nya di awal, Ustaz. Jadi setelah bulan kedua itu pihak developer minta setengah dari pembayaran dari yang pembeli. Apakah boleh, Ustaz, fee diambil oleh pihak developer di awal, bukan setelah selesai pembayaran dari pembeli? Jadi posisi developer di sini sebagai makelar ya? Iya, Ustaz. Hanya makelar. Cuman beliau makelar aja, cuman minta fee-nya di awal. Cuman kan saudaranya kan nggak tahu, siapa tahu bagaimana kelanjutannya dari pembeli. Ustaz, itu aja, Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Wajazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau kita lihat dari sisi fikih muamalahnya, apa yang dilakukan oleh developer tadi adalah sebagai makelar, sehingga dia simsar, dia makelar, ya. Dan tugas makelar adalah mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Kemudian setelah dia telah menyelesaikan tugas itu dan terjadi deal antara pemilik tanah dengan pembeli, lalu mereka membuat kesepakatan, misalnya minta DP-nya hanya sekian juta saja, lalu nanti akan dicicil. Nah, itu kembali kepada kerelaan pemilik tanah. Kalau dia rela sehingga akad dilanjut, berarti sudah deal melakukan akad. Sudah? Kalau sudah deal melakukan akad, tugas developer sudah selesai. Tayyib. Selanjutnya, developer minta 5%. Berarti dari nilai 50 juta, developer mendapatkan 2,5. Developer minta 2,5 juta. Dan itu dibayar di awal. Maklar ini minta 2,5 juta dibayar di awal. Nah, itu juga kembali kepada kesepakatan antara maklar dengan pemilik lahan. Kalau pemilik lahan merasa, ini baru dapat DP 1 juta, saya masih punya resiko. Nanti kalau dia batalin, saya sudah bayar ke kamu 2,5 juta, sementara saya belum mendapatkan 2,5 juta. Maka pemilik lahan bisa menahan. Belum dulu, saya nggak mau membayarkan itu sampai pembeli membayar lebih dari 2,5 juta. Sehingga ada DP yang aman dulu, baru kemudian dia mau ngasih ke developer, ke makelar senilai 2,5 juta. Jadi ini kembali kepada kesepakatan. Dan saya minta mungkin adik Anda bisa berhati-hati dalam hal ini, karena dikhawatirkan ada kerjasama antara pihak developer dengan konsumen. Kamu nanti bayar 1 juta, saya kan dapat 2,5. Dan itu sangat mungkin di daerah yang lain ada kayak gitu. Nanti kamu bayar 2,5, kamu bayar 1 juta, saya dibayar 2,5. Kita masih untung 1,5. Itu dibagi antara makelar dengan konsumen. Nah, begitu konsumen sudah bayar DP 1,5, ditinggal, nggak dilanjutin. Nah, dia kan merasa, ini sudah deal. Duit 1 juta hangus nggak apa-apa. DP hangus nggak apa-apa. Yang penting, saya sudah mendapatkan 2,5. Nah, kemudian mereka bagi. Ini salah satu di antara
potensi pelanggaran yang terjadi. Makanya mungkin ya fee yang dibayarkan ke developer jangan melebihi DP yang dibayarkan oleh konsumen. Dan sampaikan ke developer, sampaikan ke maklar ini, kami akan bayar fee yang sesuai kesepakatan jika konsumen sudah membayar lebih dari itu. Insya Allah aman. Wallahu a'lam. Dia kan merasa sudah Baik, silahkan. duit 1 juta hangus nggak apa-apa, DP hangus nggak apa-apa. Yang penting Silahkan, Anda sudah terhubung. saya sudah mendapatkan. Nah kemudian mereka bagi. Ini salah satu di antara potensi pelanggaran yang terjadi. Makanya Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk tabungan siswa di sekolah yang diadakan setiap hari dan akan boleh diambil di periode tertentu, bolehkah dana tabungan tersebut digunakan oleh pihak sekolah untuk pembangunan sekolah misalnya? Dan apakah boleh pihak sekolah memungut biaya administrasi untuk pengurusan tabungan tersebut? Syukron. Baik, yang disampaikan dalam pertanyaan ini, tabungan siswa bolehkah dimanfaatkan oleh sekolah untuk pembangunan? Jawabannya kembali kepada akadnya. Jika tabungan siswa itu akadnya adalah wadiah, maka penggunaan dana itu untuk pembangunan sekolah tidak diperbolehkan, kecuali jika mendapatkan izin dari para siswa. Tayyib. Dan begini tadi ada satu kaidah ya. Untuk objek yang habis pakai, jika dititipkan lalu diizinkan untuk digunakan, setelah dititipkan diizinkan untuk digunakan, maka ini menjadi utang. Sehingga misalnya saya titip uang 5 juta ke si A. Saya titip duit ya. Nanti kalau sudah selesai urusan, saya akan balik, saya ambil. Kemudian saya berangkat safar. Ya, cukup lama, misalnya 1 bulan atau 2 bulan. Kemudian di tengah perjalanan safar itu, si A telepon menghubungi saya. Mas, saya kok butuh duit. Boleh nggak duitnya jenengan, duit Anda saya manfaatkan untuk bayar SPP anak. Nah, nanti kalau Bapak pulang, tak kembalikan. Kemudian saya bilang, ya sudah silahkan dimanfaatkan. Tapi kalau saya tak ambil, saya pulang, tolong dikembalikan. Baik, di posisi ini, objek yang habis pakai, awalnya wadiah, kemudian saat saya mengizinkan untuk digunakan, dia berubah jadi utang. Nah, ketika dia statusnya wadiah, tabungan siswa itu, kemudian siswa mengizinkan, misalnya disebarkan angket atau apa, apakah boleh sekolah menggunakan dana tabungan para siswa? Siswa mengatakan boleh milihnya. Nah, maka nanti terjadi perubahan dari akad wadiah ke akad utang. Tapi kalau siswa tidak mengizinkan, tidak boleh. Baik. Pilihan yang kedua adalah akadnya utang. Akadnya utang. Nah, kalau utang berarti duit itu jadi milik sekolah. Selanjutnya terserah sekolah. Mau dia gunakan untuk pembangunan, mau dia kembangkan, terserah. Tapi sekolah bertanggung jawab untuk mengembalikan dana itu kepada para siswa. Senilai apa yang telah dia terima. Dan yang kita pahami, wallahu a'lam, yang kita pahami, sementara ini praktek yang ada adalah bahwasanya tabungan siswa itu lebih bersifat wadiah. Ya. Karena itu, kalau mau digunakan untuk pembangunan sekolah, maka mungkin akadnya bisa diubah. Terus cara ngubah akadnya gimana? Sampaikan di awal. Wahai para siswa, ya ayyuhat tullab, wahai para siswa, bahwa tabungan kalian ini ke sekolah akadnya adalah akad utang. Sehingga di buku tabungan itu sudah ada pernyataan. Akad yang dilakukan siswa dalam tabungan ini adalah utang. Kemudian dicentang, itu tanda tangan dia.
Maka siswa yang nabung sama dengan ngutangi sekolah. Kalau siswanya nggak paham, Pak, siswa SD atau SMP, mungkin dia nggak ngerti akad utang atau akad wadiah, dia nggak tahu konsekuensinya apa, dia juga nggak ngerti. Kalau dia nggak ngerti, berarti tanda tangan walinya. Ya, nanti walinya yang tanda tangan. Taib. Kalau sudah menjadi akad utang, selanjutnya terserah sekolah mau dia gunakan untuk pembangunan atau yang lainnya, silahkan. Nah, sekarang boleh nggak ada biaya admin? Jawabannya boleh, asal sesuai kebutuhan real dalam akad itu. Butuh buku tabungan. Terus apa lagi? Nanti materai misalnya dan seterusnya. Nah, itu ditetapkan sebagai biaya admin, silahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Mau tanya tentang zakat, Ustaz. Jika seseorang itu mendapatkan waris dalam bentuk aset, apakah dia juga harus membayar zakat mal juga, Ustaz? Baik. Boleh satu lagi? Silahkan. Jika seseorang meninggal dunia, dia tidak memiliki istri, tidak memiliki anak juga, tapi dia meninggalkan ibu dan saudara dan saudari mayit. Itu hitungannya gimana, Ustaz? Berapa persentasenya? Ya. Terima Dia kasih, Ustaz. saudara dan saudari. Saudaranya berapa? Saudara laki-laki 1, saudarinya 2. Baik. Dia juga mempunyai bibi dari ayahnya, itu yang ayahnya juga sudah meninggal, ayah dari si mayit. Baik. Yang tersisa hanya ibu ya? Ibu dan bibi dari bapak si mayit dengan saudara laki-laki dan saudari perempuan. Baik. Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada X. Baik. Kurang lebih kalau saya gambarkan seperti ini ya. Untuk pertanyaan yang pertama, mendapatkan warisan dalam bentuk aset, apakah dizakati? Jawabannya tidak. Semua aset yang dimiliki oleh seorang muslim selama tidak dijadikan sebagai objek dagangan, gak wajib dibayarkan zakatnya. Saya ulang ya. Semua aset yang dimiliki oleh seorang muslim selama tidak digunakan selama bukan barang dagangan, maka tidak wajib untuk dizakati. Sehingga rumah, mobil, tanah, atau properti yang lainnya yang dimiliki oleh seseorang itu tidak wajib dikeluarkan zakat, kecuali jika itu diperjualbelikan. Nabi SAW pernah bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala fi farasihi sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk budaknya, untuk kudanya. Ya. Sehingga ketika orang punya harta yang bernilai, tapi harta itu tidak diperjualbelikan, maka tidak ada kewajiban zakat. Baik dimiliki dengan cara dibeli sendiri, atau dimiliki dari hasil warisan, atau dimiliki dari hasil yang lain, yang halal. Selanjutnya, untuk skema tadi, yang tentang pembagian warisan, kurang lebih seperti ini ya. X yang meninggal dunia, tidak punya anak, tidak punya istri, tapi punya saudara. Ibu masih hidup, yang hidup saya kasih kotak. Z ayahnya sudah meninggal, dan Z punya saudari perempuan A. Berarti ini statusnya tadi bibi. Yang masih hidup, berikutnya adalah saudari 2, ada 2 orang, dan saudara laki-laki. Bagaimana pembagian warisannya? Pembagian warisannya, nanti yang berhak dapat warisan adalah ibu, kemudian
semua saudaranya. Bibi nggak dapat. Kenapa bibi nggak dapat? Bibi masuk dalam hal ini ya, masuk dzawil arham. Bibi masuk dalam kategori dzawil arham. Dzawil arham adalah wanita yang dia punya hubungan dengan mayit tapi dilompati dengan yang lain. Sehingga status bibi hubungannya dengan mayit adalah melalui bapaknya. Dan dalam hal ini beliau berstatus sebagai dzawil arham. Tayyib. Selanjutnya, warisan diserahkan kepada ibu dan kedua saudaranya. Tentang nilainya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal ini di surat An-Nisa ayat 11-12. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Apabila mayit punya beberapa saudara, maka sang ibu mendapatkan 1/6. Ada di surat An-Nisa ayat 11. Berarti hak ibu di sini adalah 1/6. Baik. Kemudian sisa di sini ibu mayit ya, bukan istri. Tadi nggak punya istri, dapat 1/6. Sisanya berapa? Ya, 5/6 dibagi ke semua saudara. Dengan perbandingan 2:1. 2:1. Untuk laki-laki 2, perempuan 1. Berarti di sini saudara laki-laki ada 1, 2 kali 1. Saudara laki-laki kan cuma 1 ya. Ini 2 kali 1 plus saudara perempuan ada 2, berarti 1 kali 2 sama dengan 4. Maka 5/6, 4 ini adalah angka pembagi. 5/6 dibagi 4. Jadinya berapa? 5/24. Sudah? 5/24 itu satu paket. Maka masing-masing saudari mendapatkan 5/24. Kemudian saudara lelaki dapat 10/24. Lalu ibu dapat 1/6. Nah ini kalau mau dikonversi ke penyebut yang sama, jadinya dikalikan 4. Jadi 4/24. Sudah? Total warisan dibagi 24. Sehingga ini kalau Anda jumlahkan ya, 5/24 plus 5/24 kan ada 2 ya, saudara perempuan, plus 10/24 plus 4/24. Hasilnya berapa? 1. Hasilnya 1. Kalau hasilnya 1 berarti sudah komplit. Benar ngitungnya. Ada? Ini untuk saudari, saudara, ibu. Nanti jadinya total warisan dibagi 24. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya Ustaz. Apakah setiap transaksi jual beli barang itu kita harus tahu asal usul barang tersebut Ustaz? Contohnya begini. Saya sering nemui di marketplace itu barang dijual bisa dengan harga 1/3 dari toko resminya. Misalnya baju atau sepatu atau barang yang lainnya ya. Apakah kita sebelum beli itu perlu tanya dulu ke sellernya bahwa kalau secara originalitas sih kayaknya original tuh, karena secara dohir kelihatan bahwa ini barang original. Cuman yang kita nggak tahu kok bisa harganya jauh lebih murah dari harga toko resmi itu, asal usulnya seperti apa kan kita nggak tahu. Baik. Apakah itu kita perlu tanyakan dulu atau bagaimana Ustaz? Baik. Cukup Ustaz.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beramal berdasarkan yakin atau dhannur rajih. Ini prinsip ya. Kita bertindak, bekerja, beramal, melakukan kegiatan sesuatu atau mengambil keputusan ketika mau melakukan sesuatu berdasarkan yakin atau dhannur rajih atau dugaan kuat. Nah, untuk kasus seperti ini, pertama, hukum asalnya pada saat kita membeli, kita tidak ada kewajiban untuk bertanya dari mana asal barang itu berada. Kita nggak wajib untuk bertanya demikian. Nabi SAW dan para sahabat mereka bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Dan dalam muamalah yang mereka lakukan, Nabi SAW dan para sahabat tidak bertanya, ini gandum kamu dapat dari mana? Ini duit dari mana? Ini dari mana? Tidak ada riwayat seperti itu. Sudah? Rasulullah SAW pernah diundang oleh seorang wanita Yahudi, Khaybar, untuk makan bareng. Untuk makan, ya. Untuk menikmati hidangan. Dan hidangan yang diberikan adalah kambing. Kambing bakar. Dan Nabi SAW tidak tanya, kamu dapat kambing ini dari mana? Hasil maling atau hasil korupsi atau hasil apa? Hasil suap. Dan Yahudi kan suka makan suap. Atau dari mana? Lalu cara kamu nyembelihnya tadi gimana? Nabi SAW tidak tanya demikian. Tapi beliau makan. Dan kambing itu sudah apa? Dikasih racun. Ada beberapa sahabat yang ketika makan langsung mati di tempat. Tapi Rasulullah SAW ketika makan, kemudian beliau merasakan adanya racun, lalu dimuntahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi sebagian sudah ada yang masuk racun itu. Makanya Nabi SAW ketika sakit, beliau merasakan dampak dari racun yang beliau konsumsi saat makan kambing di Khaybar. Wanita ini ditangkap. Ya. Kenapa kau racun? Lalu dia mengatakan, aku ingin membuktikan apakah benar Muhammad itu nabi ataukah bukan. Kalau memang benar dia itu nabi, dia makan racun gak bakalan mati. Karena nabi dijaga oleh Allah Ta'ala. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan kalau dia bukan nabi, sudahlah biar pengakuan kebohongan ini selesai. Karena dia sudah mati. Sehingga wanita ini memberikan racun untuk Nabi SAW untuk membuktikan apakah betul beliau seorang nabi ataukah bukan. Tayyib. Kepentingan kita dari riwayat ini adalah Rasulullah SAW ketika menghadiri undangan itu, beliau memakannya dan beliau tidak bertanya asal-usulnya. Dan itu juga berlaku dalam muamalah yang lain. Nah, selanjutnya. Kecuali dalam kondisi ketika Anda punya ghalabatud dhon, punya dugaan kuat barang ini bermasalah. Ya, misalnya, ya, kemarin sudah kita bahas di buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Ketika kita membahas tentang hukum jual beli di pasar loak. Kalau Anda punya dugaan kuat, ini kayaknya barang hasil maling, maka tidak boleh untuk dibeli. Nah, hal yang sama dalam kasus yang seperti Anda sampaikan, ini harganya kok terlalu murah. Jauh di bawah harga aslinya. Ya, padahal Anda yakin ini kayaknya ori, bukan barang KW. Tapi Anda punya kecurigaan, jangan-jangan ini Spanyol, ya. Separuh nyolong. Akhirnya Anda ketika muncul kecurigaan itu dan itu cukup dominan, maka itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk tidak beli. Tapi kalau Anda masih punya dugaan kuat ini hasil yang halal, silahkan dibeli. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Apakah seorang anak wajib melunasi hutang orang tua apabila warisan yang dibagi sudah habis semua untuk membayar hutang orang tua? Mohon penjelasannya, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini berulang yang kemarin ya. Dan kemarin sudah kita sampaikan akan kita bahas nanti saat kita membahas hutang anak dan orang tua. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, dulu waktu
pernah suami sama teman itu melakukan janjian investasi, kemudian Janjian apa, Bu? investasi. Investasi. Ya teman itu mau ada usaha jual beli, masukin ke warung-warung, dia butuh modal, ikutan ini enggak gitu. Masukin nanti bagi hasilnya. Ya, gitu. Di saat itu ya teman baru sebulan mungkin kata gimana ya, belum jalan nih, modalnya mau diambil nggak? Tapi masih mau jalan, kata suami. Masih, katanya. Ya Pak, kalau jalannya jalanin aja dulu. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian dia bilang lagi, gimana ya, kata, nggak ini nih nggak jalan gitu. Jadi si itu teman itu nggak berjalan lagi. Baik. Yang menjadi masalah di mana, Ibu? Dia kemudian nggak bisa kasih Modal. bagi, Nggak jadi. bisa Baik. modal gitu. Suami nggak jadi ngasih modal ya? Ngasih cuma itu apa maksudnya, teman itu nggak bisa ngasih keuangan, terus modal juga nggak balikin gitu. Temennya tadi nggak, karena putus-putus ya? Ya, Modalnya ya. habis gitu, nggak ada laporan atau gimana? Tidak ada laporan, tapi kata temen itu, jadi saya tuh ikut modal itu karena temannya ini teman suami. Jadi si temen bilang katanya karena dibeliin mobil buat masukin gitu. Kayak salah apa jalan untuk. Jadi tadinya kita buat investasi modal beli minuman di warung, ini dijadiin modal. Jadi buat alat transportasi. Alat transportasi, baik. Baik, cukup, jadi, insya Allah. Jadi kalau kita jadikan sebagai utang, kan karena dia juga ngerasa kayaknya, oh ya saya untuk ngasih untuk gitu, tapi modal kita juga habis gitu. Baik, cukup insya Allah. Kami kan kalau gimana? Baik, barakallahu fiik. Nah. Baik, mohon maaf karena waktunya sudah di penghujung ya. Yang saya pahami wallahu taala alam dengan, karena tadi pertanyaan Anda putus-putus, intinya adalah hukum ketika ada orang yang membawa modal dari orang lain tapi digunakan untuk usaha di luar kesepakatan. Jadi suami memberikan modal senilai sekian dengan kesepakatan nanti dipakai untuk kulaan minuman lalu disuplai ke warung-warung, tapi ternyata malah digunakan untuk yang lain. Wallahu ta'ala alam, hukum asalnya orang yang menerima modal adalah orang yang mendapatkan amanah. Sehingga si A, temannya suami Anda, ketika menerima modal itu berarti dia sama dengan menerima amanah. Dan kalau menerima amanah, maka harus disalurkan sesuai dengan apa yang diamanahkan. Disalurkan sesuai dengan apa yang diamanahkan. Apa yang diamanahkan? Gunakan untuk jenis usaha X. Kalau ternyata dia gunakan untuk jenis usaha Y, maka praktek seperti ini menyalahi amanah. Dan itulah yang disebut dengan mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah yang unit usahanya telah ditentukan oleh pemodal. Saya minta nanti modal saya dipakai untuk usaha X. Kalau dia gunakan untuk usaha Y, lalu rugi, faqad domina malahu, maka dia harus menanggung resiko kerugian itu. Sehingga modal itu harus dikembalikan. Karena dia salah dalam penggunaan modal itu. Selanjutnya terserah suami ibu apakah mau ditagih ataukah diikhlaskan, karena mungkin dalam rangka untuk membantu orang yang tidak mampu. Kalaupun diikhlaskan insya Allah menjadi amal soleh. Kalaupun ditagih, suami ibu berhak untuk menagihnya agar dana itu bisa kembali. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.